Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dzahiratan wa batinah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji tentang memahami rasa bahasa Al-Quran. Karena kalau kita tidak memahami rasa bahasa Al-Quran, maka kita akan mengalami banyak kesalahan. Jadi saya punya cukup banyak tulisan tentang ini. Kalau mau memahami Al-Quran, maka kita harus menguasai makna kata Al-Quran. Jadi kata-kata dalam Al-Quran itu ada 77.439 kata yang sesungguhnya itu hanya berasal dari ribuan kata saja. Jadi kalau kita menguasai beberapa ribu kata itu, maka kita sesungguhnya sudah menguasai keseluruhan kata di dalam Al-Quran. Nah, hanya bedanya saja memang kalau bahasa Inggris itu satu kata berubah menjadi belasan kata. Go, going, went, gone. Kemudian kalau jamak pakai s, tambahin es, dan lain-lain, kira-kira jadi belasan. Tetapi kalau bahasa Arab, satu kata bisa berubah menjadi 400-an kata. Tetapi sebenarnya itu mudah dihafalkan kalau anak-anak kita memulai menghafalkannya sejak kecil. Karena soal bahasa ini hanya persoalan habit aja, hanya persoalan kebiasaan. Kalau kita tidak membiasakan ya nggak bisa. Tapi kalau sudah membiasakan, insya Allah akan bisa. Jadi harus menguasai ini. Jadi kalau tidak menguasai ini ya jadi sulit. Misalnya ada orang-orang mau menghafalkan Al-Quran, tapi tidak ngerti artinya, tidak ngerti arti perkataannya, ya susah, nggak bisa. Dan itu yang terjadi umum di lingkungan kita. Nah, jadi harus menguasai arti kata secara literalnya dulu, baru kemudian menggunakan logikanya. Jadi kalau tidak menggunakan logika juga salah. Misalnya ada ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa menjadikan selain Islam sebagai agama, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang rugi. Logikanya gimana logikanya? Logikanya berarti di dunia bisa saja menjadi orang yang beruntung, tetapi nanti di akhirat pasti rugi. Itu kan pakai logika. Kalau tidak pakai logika nggak bisa. Nah, ini bukti bahwa kita harus menguasai tadi kosakata, kemudian harus pakai logika. Jadi Al-Quran ini menggunakan logika yang sangat kuat. Jadi ya tidak bisa Al-Quran ini dipahami oleh orang-orang yang tidak mau belajar, itu nggak bisa. Jadi harus dipahami, baru bisa dipahami oleh orang-orang yang berlatih, yang menggunakan akalnya ini secara optimal. Jadi harus latihan. IQ misalnya ya penting gitu. Ya, jadi kalau mau mempelajari Al-Quran ya harus melatih kecerdasan tadi itu. Karena Al-Quran, alam semesta ini ya bisa dipahami oleh orang-orang yang, kalau bahasa Al-Quran itu orang yang mau mikir, orang-orang yang ulul albab misalnya kalau alam semesta itu, orang yang memiliki kecerdasan. Nah, kemudian lagi kecerdasan itu kan ada kecerdasan linguistik verbal, ya. Ada kecerdasan kebahasaan, ada kecerdasan bahasa. Ada orang-orang yang memiliki kelebihan di dalam aspek bahasa. Nah, ini penting juga karena di dalam Al-Quran ada banyak kata yang memiliki makna yang berbeda-beda. Jadi ada banyak kata yang satu kata itu memiliki makna yang berbeda. Tapi ada juga yang sebaliknya, banyak kata tapi artinya sinonim. Nah, yang menarik lagi adalah ada kata-kata yang kadang-kadang itu bersinonim tapi kadang-kadang berantonim. Lah ini yang memerlukan kejelian kita. Kalau tidak kita bahas secara jeli, maka kita akan salah dalam memahaminya. Misalnya begini, ini sering kita mendengar ini, tetapi ya tidak dikaji secara mendalam juga. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah
Di awal surat itu Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu di ujung ayatnya kan hudal lil muttaqin. Jadi kalau saya mengartikan dzalikal kitabu itu tidak langsung mengartikan dengan Alkitab itu Al-Qur'an. Saya tahu bahwa ada banyak mufasir yang mengartikan Alkitab di situ adalah Al-Qur'an. Tetapi saya memilih Alkitab itu dengan makna aslinya. Alkitab itu berasal dari kata kataba. Kataba yaktubu kitab. Jadi kataba artinya menetapkan, seperti ada di surat Al-Baqarah ayat 183 itu yang ayat yang biasanya digunakan sebagai dalil puasa Ramadan, padahal kan enggak gitu. Pas puasa Ramadan kita itu dalilnya bukan 183 tapi 185. Karena 183, 184 itu ayat yang sudah tidak berlaku. Itu sudah mansukh, sudah tidak berlaku. Itu adalah puasa umat masa awal Islam. Nah, puasa kita itu yang 185. Nah, nanti itu di situ ada kata Alkitab juga. Maksud saya adalah kata Alkitab di situ berasal dari kata kataba. Kataba itu artinya adalah menetapkan. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu artinya adalah ditetapkan atau diwajibkan. Berarti Alkitab di situ artinya adalah ketetapan. Nah, maka saya mengartikan Alkitab, dzalikal kitabu itu artinya adalah seluruh ketetapan artinya. Kenapa saya naik seluruh ketetapan? Al di situ saya anggap sebagai al-istighraqiyah. Al yang maknanya semua atau segala, seperti di alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa di situ diartikan dengan segala puji? Mana ada kata segalanya, kan nggak ada. Adanya kan cuma alhamdulillah. Jadi kenapa diartikan dengan segala? Karena alnya di situ disebut sebagai al-istighraqiyah yang artinya adalah segala. Karena di situ ada banyak pujian. Pujian kepada Allah itu macam-macam bentuknya. Ada pujian Allah kepada dirinya sendiri. Ada pujian Allah kepada makhluknya. Ada pujian makhluk kepada makhluk. Ada pujian makhluk kepada Allah. Nah, itu semua masuk dalam kategori pujian kepada Allah. Maka disebut dengan segala pujian. Nah, di situ sama. Dzalikal kitabu itu saya maknai dengan segala ketetapan. Kenapa segala ketetapan? Karena pada saat itu ayat itu diturunkan belum secara keseluruhan. Kan belum selesai itu Al-Qur'annya. Nah, yang turun adalah ketetapan-ketetapan yang sebagiannya atau bahkan keseluruhannya pada saat itu diragukan oleh orang-orang kafir. Maka kemudian Allah menegaskan bahwa segala ketetapan itu tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Misalnya apa? Misalnya ada orang yang diceraikan oleh suaminya, perempuan diceraikan oleh suaminya, maka perempuan itu harus menjalani masa iddah. Kategorinya beda-beda. Kalau diceraikan, yang diceraikan itu adalah perempuan yang sudah disetubui, maka masa iddahnya adalah 3 kali sucian. Tapi kalau belum disetubui, tidak pakai masa iddah. Kalau yang diceraikan adalah orang yang sudah masa menopause, maka masa iddahnya 3 bulan. Terus apa maksudnya? Kenapa yang satu 3 kali sucian, yang satu nggak pakai masa iddah? Kalau itu gampang menebaknya, karena belum disetubui, nggak perlu ada masa iddah. Tapi kenapa kalau menopause kok 3 kali sucian? 3 bulan kalau menopause. Kemudian kalau ditinggal mati oleh suaminya, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Jadi kalau ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Terus apa bedanya itu kira-kira? Tapi kalau kita kemudian ditanya, tapi ini harus ada pendahuluannya. Pendahuluannya kita harus meyakini Al-Qur'an dulu sebagai sebuah kebenaran dengan berdasarkan dalil-dalil atau bukti-bukti dari mana? Dari alam semesta yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini memang kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa bedanya itu? Orang yang diceraikan oleh suaminya, dia harus menjalani masa iddah selama 3 kali sucian, dengan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dia harus menjalani 4 bulan 10 hari. Arba'ata asyhuri wa asyra. Itu kalau kita tidak punya argumentasi tentang kebenaran Al-Qur'an, maka kita sulit menjawabnya. Tapi ketika kita sudah memiliki argumentasinya kemudian saya simpulkan di sini nih, karena
kajian kita ini kajian yang tidak urut ya. Jadi argumentasinya adalah kalau kita sudah menemukan bahwa pernyataan-pernyataan Al-Quran tentang segala sesuatu yang bersifat verifikatif ternyata benar, misalnya tentang apa? Tentang kejadian manusia di dalam perut ibunya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian jadi nutfah fi qararin makin, di rahim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Kemudian jadi 'alaqah. Kemudian jadi mudghah dan seterusnya. Itu ada di surat Al-Mu'minun. Itu coba kalau kebalik satu aja prosesnya. Itu kan bahaya itu. Itu masa depan Al-Qur'an sudah habis pada saat itu. Tapi ternyata sampai hari ini tidak ada yang bisa membantah itu. Prosesnya ya seperti yang ada di surat Al-Mu'minun di halaman pertama itu. Nah itu berarti adalah sesuatu yang bersifat verifikatif. Dan ternyata benar. Maka, nah itu kan tidak hanya satu. Ada banyak pernyataan Al-Quran yang bersifat verifikatif dan ternyata benar. Maka ketika Al-Quran mengatakan tentang segala sesuatu yang tidak verifikatif, surga, neraka, kiamat, dan lain-lain itu kan tidak verifikatif. Ya kita percaya, itu maksudnya iman, masuknya kategori iman. Berarti iman dalam Islam itu bukan nggak rasional, rasional banget jadinya. Itu termasuk tadi ketetapan Allah. Kenapa Allah meminta orang yang diceraikan oleh suaminya menjalani masa iddah selama 3 kali sucian, kalau sudah disetujui, masih belum menopause. Kemudian kalau ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Kalau kita belum punya argumentasinya, maka jawaban kita gampang. Saya beriman kepada Allah dan Allah menetapkan begitu. Gampang jadinya. Iya kan? Nah, kenapa begitu? Ya maunya Allah begitu. Akhirnya begitu jadinya. Tapi rasional karena sudah ada argumentasi yang lain gitu. Nah, yang demikian tadi itu zalikal kitabu la raiba fi. Segala ketetapan Allah itu tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Kemudian dikatakan hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu kira-kira sudah pasti orang yang beriman. Kalau orang beriman itu pasti bertakwa. Tapi kalau orang bertakwa itu pasti beriman. Kebalik, sorry. Tetapi kalau orang beriman belum tentu bertakwa. Maka sering kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan iman dulu baru takwa. Misalnya ada ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Nah, gitu. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Bukan bertakwa dulu baru beriman, nggak bisa. Harus beriman dulu baru bertakwa. Maka tadi itu kategori ayat ini, kategori itu juga itu. Orang yang mau menerima ketetapan itu adalah orang yang beriman. Nah, tadi itu ketetapan itu kemudian menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di situ disebut hudal lil muttaqin. Nah, tetapi nanti kita akan bertanya kalau tidak memahami dengan serius itu. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ada ayat ini. Nah, ini ayat tentang puasa Ramadan kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Di sini dikatakan bahwa Al-Quran itu Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah alladzi unzila fihil Qur'an, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Quran itu bagaimana? Hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Nah, kita kan nanya mestinya, kalau logika kita benar, ya kan? Kalau logika kita bagus, maka kita akan bertanya. Kalau kita pernah belajar matematika, kan itu kalau dibikin diagram Venn itu kan nggak sama itu antara hudal lil muttaqin dengan hudal linnas. Yang satu, ayat yang satu di awal surat Al-Baqarah mengatakan ya, Al-Baqarah awal tadi itu mengatakan bahwa Al-Quran tadi segala ketetapan tadi itu, kalau juga kemudian kita hubungkan dengan Al-Quran itu kan bagian dari Al-Quran, itu hudal lil muttaqin. Itu adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Berarti bagi kita ini orang-orang yang bertakwa, anggap saja yang di sini orang-orang bertakwa. Tapi yang satu, ayat yang satu mengatakan hudal linnas. An-nas itu tidak semuanya bertakwa. Loh, yang benar yang mana gitu? Ya kan? Yang benar yang mana ini? Hudal lil muttaqin atau hudal linnas itu? Kalau hudal linnas kan semuanya. Berarti bukan hanya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini dia. Berarti kita harus memahami satu kata ini dengan
dua makna. Loh gitu. Tapi kalau kita berargumentasi bahwa wah hudan ini ada dua makna, mana argumentasinya? Kan kemudian kita ditanya orang, jangan ngarang gitu. Maka kita mempersilahkan Al-Quran untuk mengatakan tentang dirinya sendiri. Misalnya, ini kita punya hudal lil muttaqin itu, berarti yang menunjukkan siapa itu? Kalau hudal lil muttaqin itu, ya. Kalau hudal lil muttaqin berarti tadi itu lebih sempit kan? Kalau hudal lil muttaqin lebih sempit. Tetapi kalau hudal linnas berarti luas sekali. Tapi memahaminya gimana gitu, ya. Nah, ini yang kita harus mempersilahkan mempersilahkan Al-Quran untuk berbicara tentang dirinya sendiri. Nah, di dalam Al-Quran itu ternyata ada dua kata yang berasal dari akar kata yang sama, hadayahdi ini. Ternyata memang maknanya tidak hanya satu. Itu dibuktikan dengan ayat-ayat yang lain. Misalnya di dalam surat At-Taubah ini, di dalam surat At-Taubah ayat 56, itu ada ayat begini, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi ini berkaitan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu, ini kalau mau pakai versi apa ini? Versi Sunni lah kira-kira ya. Ini kan ada Sunni, Syiah dan lain-lain. Itu Rasulullah sangat ingin agar pamannya menerima Islam. Jadi Rasulullah itu sangat ingin agar Abu Thalib menerima Islam. Tapi ternyata sampai akhir hayatnya Abu Thalib gak menerima Islam. Nabi kan sedih itu. Maka kemudian dihibur oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, gitu. Innaka sesungguhnya kamu Muhammad iku la tahdi, tidak menunjukkan sapa kamu. Jadi kalau kita artikan satu persatu seperti di pesantren itu begitu. Innaka sesungguhnya kamu Muhammad iku la tahdi, khobar inna ini. La tahdi tidak mampu menunjukkan sapa kamu Muhammad, tidak mampu menunjukkan ingman orang yang ahbabta mencintai sapa kamu Muhammad. Walakinnallaha akan tetapi Allah iku yahdi, yang bisa menunjukkan man ing orang yang siapa saja yang yasa'u menginginkan sapa dia Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia tahu siapa orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi di sini dikatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk. Tetapi kalau kita membaca di surat di surat Asy-Syura di juz 25 ayat kedua dari akhir itu ada ayat begini. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ilallahi tasirul umur, sampai ujung surat Asy-Syura itu. Jadi ayatnya begini, wa kadzalika auhayna, dan demikianlah kami, aku Allah maksudnya, auhayna mewahyukan sapa aku Allah. Mewahyukan ruhan ing, ruh di sini biasanya para mufassir mengartikan dengan Al-Qur'an. Jadi mewahyukan Al-Qur'an, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dari perintah kami. Nah, ini dijelaskan pada ayat ini, Allah menjelaskan ma kunta tadrimal kitabu walal imanu. Seperti tadi itu, Nabi Muhammad itu tadinya enggak punya itu ketetapan-ketetapan tadi itu. Dan Nabi Muhammad tadinya enggak tahu sebelum ada pewahyuan. Ini ayatnya ini, ma kunta tadri. Sebelumnya itu kamu nggak tahu mal kitabu, apa itu ketetapan, apa yang harus kamu perintahkan kepada umat ini untuk dilakukan tuh Nabi Muhammad juga nggak tahu tadinya. Bagaimana caranya sholat, Nabi kan nggak tahu. Nah kemudian dilanjutkan lagi, ma kunta tadri mal kitabu walal imanu, dan apa itu iman, harus beriman kepada siapa saja itu Nabi tadinya juga nggak tahu. Baru kemudian diajarkan mal iman, mal ihsan, kemudian kan dijawab tuh semuanya dalam hadis itu diceritakan. Tadinya Rasulullah nggak tahu, tapi setelah diceritakan, ya baru setelah diberi informasi, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baru Nabi Muhammad mengetahui apa ketetapan yang mesti disampaikan kepada umatnya, apa definisi iman, iman itu harus kepada siapa saja.
Nah, baru Rasulullah tahu ini ayatnya, ma kunta tadri mal kitabu walal imanu. Kenapa begitu? Karena Rasulullah adalah seorang yang ummi. Ummi ini mau pakai yang mana definisinya? Ummi itu setidaknya pokoknya Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Itu ada di juz 21. Wa ma kunta tatslu, dan tidaklah kamu membaca sebelumnya Muhammad. Wa ma kunta tatslu min qablihi, dari sebelum Al-Qur'an ini. Sebelum ada Al-Qur'an Nabi Muhammad enggak pernah baca kitab-kitab sebelumnya. Min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminika. Dan Nabi Muhammad tidak pernah mencatat dengan tangannya. Kenapa? Kalau begitu, idzan, kalau sampai itu terjadi, lartabal mubtilun, nanti ragu itu orang-orang yang memang mau menganggap kamu sebagai orang yang salah itu. Idzal lartabal mubtilun, yang mau yang mau menganggap salah, yang mau menyalahkan itu, nanti malah jadi ragu itu mereka. Tapi orang-orang ini, orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad salah itu sebenarnya enggak ragu itu. Karena mereka sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu ya tidak pernah membaca, tidak pernah menulis tadi kitab-kitab sebelumnya. Nah, tadi itu taunya dari mana? Taunya ya dari Allah. Ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Ya, kemudian itu dijadikan sebagai nuron, walakin ja'alnahu nuran nahdi, yang kami menunjukkan man nasya'u, siapapun yang kami inginkan, min ibadina, dari hamba-hamba kami, yang menunjukkan Allah. Nah, kemudian di sini disebutkan, kalau tadi di surat At-Taubah tadi kan dikatakan kamu tidak mampu menunjukkan orang yang kamu cintai, tapi di ayat ini dikatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya kamu menunjukkan kepada jalan yang lurus. Berarti ada dua kan? Berarti Nabi itu tidak bisa membuat, nih Pak Deden misalnya, saya bikin mendapatkan petunjuk. Nggak bisa, saya mengklaim begitu, nggak bisa. Tetapi saya hanya bisa menawarkan, ini loh Al-Quran mengatakan begini. Itu berarti saya juga menunjukkan. Tapi hanya menunjukkan aja, ini loh jalan yang benar menuju ke Surabaya misalnya. Mau dijalani atau tidak itu terserah dia. Misalnya ada orang di terminal, lagi bingung, kayak orang linglung itu. Kemudian kita datangin, mau kemana Pak? Itu. Misalnya di terminal Terboyo. Kemudian dia mengatakan, saya mau ke Surabaya. Oh ya sudah, ini naik bis Indonesia yang ke timur. Ternyata dia naik bis Coyo yang ke arah Pekalongan misalnya. Ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita sudah menunjukkan. Itu berarti kita hanya mampu tadi itu memberikan, ini loh arah Surabaya itu sana. Maksudnya begitu. Nah, jadi kata huda, ya kata hudan, hadayah di hudan, hidayatan, itu memiliki dua arti di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita memahami tadi ayat yang lain tadi itu, ayat di surat At-Taubah dan di surat Asy-Syura, maka kita akan mampu memahami ayat yang di Al-Baqarah awal dengan yang Al-Baqarah ayat 185. Tapi kalau tidak begitu, kita nggak bisa memahami itu. Kita akan melihat bahwa itu loh, ini ayat kontradiktif ini. Jadinya begitu. Nah, tapi kalau kita memahami tadi secara utuh, jadi nggak kontradiktif. Oh, memang ada dua makna yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Itu sama dengan kata-kata yang lain ini banyak. Nah, kita mesti ngerti ini ya. Karena jangankan kita, sahabat aja banyak yang kemudian juga salah paham pada saat itu. Misalnya kata apa? Kata adil ya. Kata adil itu di dalam Al-Quran setidaknya ada dua makna juga. Adil itu kalau kita pahami, biasanya kalau di Indonesia, kata adil ini kan lawannya dolim, ya kan? Lawannya dolim. Ini langsung ditebak, lawannya dolim. Dan kemudian kata adil itu diserap ke dalam bahasa Indonesia, itu konteksnya satu, konteksnya di pengadilan. Maka ada pengadilan, peradilan itu kan. Itu kan karena apa? Karena ya ini bahasa serapan dari bahasa Arab, adil itu. Adil itu artinya apa? Adil itu artinya seimbang, sama, atau proporsional. Nah, itu kan susah jadinya. Nah, yang dimaksudkan apa? Adil itu setara atau proporsional. Kalau di pengadilan, adil itu juga sudah ada dua itu. Adil itu memandang setara. Misalnya, semua orang sama di depan hukum.
Itu apa bahasa Inggrisnya itu? Equality before the law. Ya, itu kan. Jadi semua orang itu setara di depan hukum. Itu equality. Ya kan? Betul nggak Pak Ferry? Equal. Ya kan, sama kan berarti kan? Sama persis kan? Jadi siapapun setara di hadapan hukum. Tapi nanti apakah orang yang melakukan perbuatan yang sama akan dihukumi sama? Belum tentu. Ya kan? Misalnya ada orang maling, nyolong atau maling lah, mengambil uang. Yang satu yang mengambil uang adalah ketua Mahkamah Konstitusi. Yang satu yang maling, yang nyolong uang adalah orang yang kelaparan. Apakah dua-duanya akan dihukumi sama? Tentu saja tidak, proporsional. Ya, yang ketua Mahkamah Konstitusi nyolong maka dihukum berat seumur hidup. Karena berilmu, dia punya kekuasaan, dia ngerti yang seharusnya menegakkan hukum tapi malah melanggar hukum. Tapi ada nenek-nenek yang nyolong kakao itu karena dia mau makan. Ya. Maka kemudian yang dihukum bukan neneknya itu. Justru yang dihukum adalah yang punya kakao atau tetangganya yang dihukum. Kenapa? Karena tetangganya sudah tahu ada tetangganya tidak makan tapi nggak dibantu. Maka yang salah bukan tetangganya, bukan neneknya itu, tapi tetangganya yang mampu makan tapi nggak ngasih makan. Nah, itu masalah kan? Itu. Ya. Jadi ini persoalan. Nah, maka kita harus memahami dengan baik apa itu yang disebut dengan adil. Nah, kalau adil tadi dalam konteks hukum tadi diperintahkan atau dilarang? Diperintahkan. Tapi ternyata ada adil di dalam Al-Quran yang dilarang. Itu aneh kan? Itu. Konteksnya apa? Kalau tadi konteksnya adalah peradilan. Tapi ini konteksnya adalah tauhid. Ada di dalam surat Al-An'am ayat 1. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardo wa ja'ala dzulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Nah, itu ya'dilun di situ. Ada kata ya'dilun dari kata adalah ya'dilu. Artinya adalah alhamdu utawi segala puji iku lillahi bagi Allah alladzi yang khalaqas samawati, khalaqa menciptakan sapa dia alladzi as-samawati ing langit-langit wal ardo dan bumi. Wa ja'ala dan menjadikan sapa dia Allah menjadikan ing adzulumati kegelapan wan nuro dan cahaya. Summal ladzina kafaru, kemudian utawi orang-orang yang kafaru kafir sama mereka alladzina bi rabbihim kepada Tuhan mereka alladzina iku ya'diluna, berbuat adil sama mereka. Jadi orang-orang kafir itu berbuat adil. Lah maksudnya gimana? Mereka itu berbuat adil terhadap Tuhan mereka, terhadap Allah. Berarti ini adil yang mana nih? Adil yang setara atau yang proporsional? Adil yang setara, kemudian orang-orang kafir itu terhadap Tuhan mereka adil. Orang kafir itu berarti adil ini proporsional atau setara? Setara atau proporsional? Setara yang dimaksudkan di sini, karena orang-orang kafir itu menyetarakan antara Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Oh gitu. Berarti ada adil ternyata, adil yang maknanya setara, tidak proporsional. Oh gitu. Nah, kalau di dalam bahasa hukum itu ada keadilan komutatif, ada keadilan distributif. Misalnya ini Pak Ustadz nih dapat apa ini? Dapat jajan sama teh. Ini jamaahnya belum dapat teh. Kenapa? Ini distributif, ada keadilannya. Nah, kenapa Pak Ustadz ngomong jadi layak dapat teh, gitu loh maksudnya. Proporsional. Nah, kalau ini nggak ngomong, nanti kasihnya belakangan. Gitu kira-kira. Nah, itu summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Gitu. Jadi ya'dilun yang ada di situ tadi itu adalah ya'dilun yang setara, karena nggak boleh menyetarakan antara Allah dengan yang bukan Allah. Itu namanya musyrik namanya. Nah, menyetarakan itu malah jadi zalim namanya. Jadi adil di situ adalah zalim. Lah, aneh kan? Padahal mestinya adil itu lawan katanya zalim.
Buktinya ada di mana? Ada di surat Al-An'am juz 7 juga ini, masih di surat Al-An'am. Ini kalau kita buka ini ya, juz 8 mundur 3 halaman ya. Juz 8. Jadi kalau mau buka silakan dibuka itu. Dibuka surat juz 8 ya, juz 8 dibuka. Kemudian mundurnya 4 halaman ya. Alladzina amanu, berarti halaman berapa itu? 138 paling atas. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Udah ketemu, Pak? Udah ya? Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya adalah alladzina utawi orang-orang yang amanu beriman. Jadi orang musyrik itu sudah beriman. Beriman kepada Allah tapi juga beriman pada yang lain, itu masalah. Alladzina utawi orang-orang yang amanu beriman sapa mereka alladzina walam yalbisu dan tidak mencampur adukkan sapa mereka, tidak mencampur adukkan ing imanahum iman mereka kepada Allah maksudnya bidzulmin dengan kezaliman. Nah, ini bidzulmin dengan kezaliman. Iku ya khobarnya alladzina tadi ada utawi di situ, mubtada namanya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ulaika utawi mereka itu iku lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini namanya khobar jumlah. Lahum iku bagi mereka al amnu utawi keamanan. Ulaika lahumul amnu wa hum, sedangkan utawi mereka iku muhtaduna, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, karena ada ayat ini maka beberapa sahabat ya, ada sahabat yang kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayatnya kok begitu?" gitu. Kenapa di situ syarat untuk mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk kok tidak zalim? Lah siapa yang dapat kalau caranya begitu? Kalau kami ini kan pasti zalim. Yang tidak zalim kan hanya Anda aja, hanya engkau ya Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab, yang dimaksud zalim di dalam surat Al-An'am ayat 82 ini bukan seperti yang kamu maksudkan itu. Tetapi zalim yang dimaksudkan di sini, zalim misalnya kita menyuruh siapa? Menyuruh orang yang tidak punya kapasitas untuk mengajar itu berarti zalim. Orang yang mestinya melakukan sesuatu yang besar kita suruh melakukan yang cuma kecil aja, itu zalim. Yang bisanya melakukan sesuatu yang kecil kita suruh melakukan yang besar, itu zalim. Menyuruh anak kita yang baru umur 5 tahun untuk menerjemahkan Al-Quran, itu zalim namanya. Nah, karena apa? Karena tidak proporsional itu, ya tidak sesuai dengan posisinya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan yang dimaksud ayat 82 surat Al-An'am itu, zalim di situ itu bukan seperti yang kamu pahami. Tetapi zalim yang dimaksudkan di situ adalah zalim seperti di dalam surat Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezoliman yang besar. Berarti syirik itu adalah zolim. Kenapa syirik disebut zolim? Zolim itu kan definisinya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Berarti menempatkan yang bukan Tuhan sebagai Tuhan itu zolim. Nah, kalau menempatkan tadi ini gelas ini kita taruh di pinggir sini, ini zolim nih, begini ini zolim. Tapi kalau kita taruh di tengah, nah ini namanya adil namanya. Nah, tapi tadi itu ya disebutkan bahwa innasyirka ladzulmun azim tadi itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau tadi ini zalim ya zalim biasa aja. Nah, tapi kalau urusannya adalah urusan ketuhanan, maka ini kezolimannya adalah kezoliman besar jadinya. Innasyirka ladzulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezoliman besar. Nah, ini aneh kan? Jadi adil tadi itu artinya apa? Adil itu artinya menyekutukan. Maka kalau kita lihat di situ di Quran-Quran terjemah, ya adil itu artinya menyekutukan. Padahal adil itu mestinya lawan kata zolim. Loh gitu. Tapi kok ini justru jadi sinonim. Yang mestinya antonim malah jadi sinonim. Itu kan perlu apa tadi itu? Perlu rasa bahasa. Kalau nggak pakai rasa bahasa, ya salah gitu. Nah, saya mendapatkan pertanyaan ini selama saya mengajar. Mendapatkan pertanyaan ini baru sekali itu dari murid saya, dari santri saya ini, mahasiswa Fakultas
hukum Unisula yang tinggal di planet Nuvo sana. Waktu itu kan COVID, jadi ada mahasiswa Unisula, kuliah Fakultas Hukum, anaknya teman saya, tapi mondoknya di Rembang sana. Tanya, wah batin saya mantap juga kalau pertanyaan ini, berarti santri saya kritis nih. Dia bertanya, apa nasi? Ini kok aneh, ayat ini, yakdilun kok diartikan dengan yusrikun, maksudnya gimana? Karena dia menghafal baru juz berapa itu dia? Waktu itu ya baru menghafal juz 12, 1 sampai 12. Berarti wajar kalau dia nggak tahu jawabannya. Karena kalau mau menjawab ayat yakdilun ini harus menguasai tadi Al-An'am ayat 82 yang dihubungkan dengan surat Luqman ayat 13. Jadi kalau tidak menguasai keseluruhan ayat, ya nggak mampu untuk memahami secara utuh tadi itu Al-Quran. Maka Al-Quran ini harus dikuasai secara utuh untuk memahami paradigmanya. Itu. Nah, rasa bahasa ini terbagi menjadi dua. Kalau tadi ini kan cuma rasa bahasa kata per kata, yang harus dihubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ada lagi ayat yang ini sering kita dengar ya. Ayat ini sering kita dengar. Itu setelah ayat kursi itu. Ingat Pak, ayatnya apa? Halaman pertama juz 3 itu. Setelah itu, setelah ayat kursi, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Ayat ini biasanya digunakan untuk apa? Ayat apa ini? La ikraha fiddin. Itu digunakan sebagai ayat toleransi, ya salah gitu. Jadi seolah-olah tidak ada paksaan dalam agama itu kemudian wah ini ayat toleransi karena dipotong di situ. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Padahal masih ada lanjutannya. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Sungguh telah jelas ar-rusdu minal ghayy. Ar-rusdu artinya petunjuk. Maka ada kata mursyid gitu ya. Ini bahasa kita ini dipengaruhi oleh banyak bahasa Arab. Ar-rusdu itu dari kata rosada, arsada ya. Arsada, yursidu, irsyad, kemudian bentuk kata mursyid. Mursyid itu biasanya digunakan dalam dunia tasawuf, dalam dunia thariqah. Kemudian orang yang belajar pada mursyid tadi, mursyid itu artinya orang yang menunjukkan. Nah, orang yang mau ditunjukkan, ya kira-kira di sini mursyidnya saya lah, kira-kira gitu. Ini mursyid, nah ini mursyad, ya kan? Orang yang ditunjukkan itu, ya. Nah, itu disebut dengan murid. Murid itu artinya adalah orang yang menginginkan. Menginginkan apa? Menginginkan petunjuk. Nah, murid itu bahasa Arab dari kata aroda yuridu, kemudian bentuk kata muridun. Itu artinya orang yang menginginkan ilmu pengetahuan agar mendapatkan petunjuk. Aslinya begitu di dalam dunia thariqah. Tapi kemudian digunakan di sekolah, gitu. Sekolah kita. Ada murid, tapi nggak ada mursyidnya, adanya guru kalau di tempat kita. Nah gitu. Diambil muridnya aja, gitu. Di zaman sahabat ya nggak ada, mursyid ya nggak ada. Yang disebut mursyid itu malah justru dalam Al-Quran itu Allah, waliyam mursyida, itu kan Allah itu di situ. Tapi kemudian digunakan dalam konteks tadi itu pendidikan thariqah tadi itu. Nah kembali lagi ke di sini tadi ini, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Itu jelas di situ. Qad tabayyana ar-rusdu, sungguh telah jelas petunjuk minal ghayyi dari kesesatan. Nah, kamu mau ikut petunjuk atau ikut kesesatan? Ya nggak dipaksa, ngapain dipaksa? Udah jelas kok gitu. Artinya sebenarnya ayat itu ayat apa? Ayat tentang celaan justru. Wong sudah jelas kok kamu nggak ikut gitu. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Sindiran. Fama yakfur bit-taghuti, barang siapa yang mengingkari taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, gitu. Maka dia sungguh telah berpegang teguh pada tali yang kokoh. Lan fisama laha wallahu samiun alim. Nah, itu kan begitu. Tapi aneh itu. Ya, orang-orang itu kemudian mengartikan itu sebagai atau memahami ayat itu sebagai ayat toleransi. Lah, ini salahnya itu. Nah, kita ini ya harus memberikan wacana yang seimbang, kalau enggak ya kalah kita. Nah,
Sama dengan itu di dalam surat apa ini? Dalam surat Al-Kahfi misalnya. Ayat ini kan sering dibaca ini oleh banyak orang. Nah, masalahnya juga tadi itu tidak digunakan untuk mengcounter ya argumen-argumen yang salah. Al-Kahfi ayat 29 misalnya. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Biasanya cuma dipotong di situ aja. Ya kan? Wa qul, dan katakanlah Muhammad, al-haqqu mir rabbikum. Al-haq utawi kebenaran iku mir rabbikum, dari Tuhanmu. Ini masih agak netral lah gitu. Faman syaa'a falyu'min, maka barang siapa yang menginginkan hendaklah dia beriman. Sebaliknya waman syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang menginginkan biarin aja, hendaklah dia menjadi kafir. Dia kafir. Tetapi ada lanjutannya ya. Di surat Al-Kahfi itu apa lanjutannya? Inna a'tadna lizzalimina naron. Nah, itu poinnya. Inna sesungguhnya kami iku a'tadna mempersiapkan sapa kami lizzalimina bagi orang-orang yang zalim. Zalim tadi apa berarti? Musyrik berarti. Lizzalimina naron. Mempersiapkan untuk mereka itu neraka. Loh ini kok jadi ayat toleransi itu gimana ceritanya? Karena dipotong. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, cuma itu aja. Lah orang yang nggak pernah baca Quran atau baca Quran sekali-sekali nggak ngerti artinya, kemudian dijelaskan ini dengan artinya, tapi dipotong nggak ngerti lanjutannya, ya seolah-olah benar bahwa ini adalah ayat tentang toleransi. Bukan ayat tentang toleransi, atau ini bukan ayat tentang toleransi. Nah, bukan berarti saya anti pada orang-orang yang beragama lain, bukan. Nanti ada ayatnya sendiri gitu. Ada di surat Al-Mumtahanah bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Ada surat Al-Kafirun bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Ada semuanya aturannya, tapi bukan ayat ini gitu. Kalau ayat ini adalah ayat yang justru mengecam orang-orang kafir dan mengancam mereka bahwa mereka nanti pasti akan masuk neraka. Masih ada waktunya, Pak? 1 menit lagi, Pak. Berarti sudah habis berarti. Ya. Masih penasaran ya? Siapa? Ini 17:45 ya. Ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi memahami ayat Al-Qur'an itu harus komprehensif. Nah, permasalahannya adalah ya ini, untuk memahami yang komprehensif ini memang agak serius harusnya. Makanya gini, pesan saya ini kan kalau berharap pada yang sudah senior ini, saya sudah sering mengatakan bukan bermaksud merendahkan. Kalau berharap yang sudah senior untuk belajar Al-Quran secara serius kan kayaknya agak berat ya kan. Makanya saya bilang Pak Ferry dan teman-teman saya, udahlah saya nggak berharap pada teman-teman ini yang sudah senior ini. Saya berharap pada anak-anak Anda semua ini yang masih kecil-kecil itu untuk belajar Al-Quran secara agak serius gitu. Karena bisa sebenarnya anak-anak kecil-kecil itu diajari itu bisa. Tapi kalau udah senior-senior begini, nanti urusannya macam-macam lah. Nanti nambal genteng lah, gitu. Nanti ngurusi proyek lah kalau Pak Ferry ya, dan lain-lain, ngurusi profesor dan lain-lain. Nah ini ya susah kalau begitu. Karena sudah saya buktikan. Jangankan yang orang awam, yang yang dosen teman-teman saya, yang mereka itu bukan orang sembarangan, lulusan doktor dari luar negeri, datang ke tempat saya, Pak Nasi, gimana caranya saya ini mau menghafalkan Al-Quran? Gampang, saya ajarin, saya bilang gitu. Lu gampang beneran apa enggak? Gampang. Saya jamin kalau lakukan ini secara serius, Mas A ini akan bisa menghafal minimal 2 halaman per hari. Jadi kalau 2 halaman per hari, 10 bulan selesai hafal Quran. Masa lulusan luar negeri nggak bisa? Saya bilang gitu. Lulusan luar negeri, dosen UIN masa nggak bisa gitu. Ya, dosen UIN ya ngajarnya agama masa nggak bisa. Kemudian saya kasih treatmentnya ya. Jadi kalau mau menghafal Al-Quran itu harus ngerti artinya dulu. Kalau nggak ngerti artinya dulu, itu effortnya 7 kali lipat. Mau dicoba, Mas? Boleh nggak saya coba? Oke, Mas? Saya uji coba ya. Yang itu, yang baru pakai topi mana tuh? Peci mana itu? Peci dari Rusia. Oh, topinya Putin ya. Nah, oke ya. Uji coba ya. Perhatikan saya, perhatikan dengan baik.
kamu akan pergi, kamu akan kembali, karena kamu tidak akan mati di medan perang. Bisa ikuti, silakan. Ulangi lagi ya, sekali lagi. Kamu akan pergi, kamu akan kembali, karena kamu tidak akan mati di medan perang. Oke, silakan. Iya, kira-kira tadi itu pokoknya sudah hafal lebih banyak lah ya, 2 kali. Sekarang bahasa Yunaninya, bahasa aslinya. Ini bahasa yang kalau tadi kan 14 kata, kalau ini cuma 6 kata. Ibis redibis numquam peribis in armis. Gimana? Bisa nggak? Enggak. Ya kan? Nah itu seperti itu menghafalkan Al-Quran. Kalau tidak mengerti artinya ya begitu. Sudah saya uji di banyak tempat. Misalnya saya pernah itu uji di Kendal itu. Saya punya audiens 350 orang. Saya minta untuk mengikuti yang pertama tadi itu banyak yang bisa mengikuti. Anak-anak SMA lah ya. Tapi yang kedua nggak bisa. Baru pengulangan ke-7 dari 350 orang itu hanya 2 orang yang bisa mengikuti yang kedua. Ibis redibis numquam peribis in armis. Dari situ saya simpulkan. Berarti ada jalan yang salah. Anak-anak kita menghafalkan Al-Quran ini sesungguhnya diminta untuk menghafalkan sesuatu yang mereka nggak ngerti artinya. Lah sesuatu yang nggak dimengerti artinya disuruh menghafalkan ya berat. Nah maka ini masjid ini nanti ini kalau mau bikin program menghafalkan Al-Quran, mari kita bikin, tapi harus dengan metodologi. Metodologinya apa? Saya punya metodologinya. Akhirnya dari sana, dari riset-riset tadi itu, saya membuat metode untuk menghafalkan Al-Quran. Namanya kebetulan itu. Pas itu namanya Abah. Ini panggilan anak-anak saya pada saya. Jadi metode Abah itu metode saya. Gitu. Abah itu apa itu kepanjangannya? Artikan baru hafalkan. Kenapa artikan baru hafalkan? Karena saya sebelumnya sudah menyusun 7 kewajiban kita pada Al-Quran. Yang pertama adalah membacanya, yang kedua mengartikannya, yang ketiga baru menghafalkannya, yang keempat baru bisa merenungkannya. Tadi yang saya sampaikan tadi itu hasil renungan saya itu, alhamdulillah. Bukan karena saya baca-baca itu, bukan. Tapi hasil perenungan, loh ini kok ayat begini, baru kemudian saya cari di kamus-kamus. Oh adil itu artinya ini. Oh saya makin yakin. Jadi merenung dulu. Nah setelah merenung kemudian baru mendapatkan pengertian yang benar. Setelah mendapatkan pengertian yang benar baru kita kerjakan. Maka kewajiban berikutnya adalah mengerjakan. Setelah mengerjakan baru kita menjadi tenang kalau mengajarkan. Mengajarkan. Setelah kita mengerjakan, mengajarkan misalnya kayak ini. Biasanya saya punya audiens 350, tapi ini audiensnya tidak banyak misalnya. Mengajar itu ya cuma sak ruangan aja. Kalau saya ngajar di kampus, di ilmu politik, di UI, di UMJ, itu paling mahasiswa saya berapa? 35, 50 gitu. Nah, maka perlu yang terakhir. Terakhir itu adalah memperjuangkan. Memperjuangkan Al-Quran itu pakai apa? Ini ya bisa dalam lingkungan kita perjuangkan, tapi cuma lingkungan kita aja. Yang paling efektif dan efisien adalah melalui politik. Jadi kalau kita bisa memperjuangkan Al-Quran melalui politik, nah itu baru mantap. Tapi kalau memperjuangkannya baru ini masuk kategori memperjuangkan ya, memperjuangkan ini sedikit-sedikit. Nanti di lingkungan kita, RT kita atau kampung kita paling ya kita kalau nggak punya jabatan ya cuma sekampung gitu, atau se-RT kalau jabatannya RT. Tapi kalau punya kekuasaan, jadi anggota DPR misalnya, itu bisa itu bikin kebijakan politik yang konteksnya Indonesia ini dengan cara apa? Mentransformasikan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran menjadi kebijakan politik. Jadi anggota DPR mantap, jadi gubernur mantap, wali kota mantap, jadi profesor, jadi presiden lebih mantap lagi karena kekuasaannya sangat besar. Saya kira itu ya, karena sudah azan. Nah ini memang kalau kajian begini ya waktunya kalau sejam kurang. Mesti 3 jam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum khairan. Saya Muhammad Nasim yang sudah menyampaikan bahasa-bahasa Anda.